bisa mengetahui apa hubungan manusia dan makhluk hidup dan air, bagaimana cara menjaga air dan kenapa air itu bisa tercemar dan berubah. Nah, baik. Coba anak-anak perhatikan ke gambar yang di depan ini. Nah, di gambar sini ada dua gambar. Ini ibu ingin bertanya, yang mana termasuk air bersih dan air kotor? Sebelah kiri, yang ini sebelah kiri. Yang mana? Nah, ini, oke. Ini yang bersih. Ya. Kenapa bisa disebut air bersih? Karena bersih, bening, jernih, tidak terluka. Oke, baik. Berarti gambar itu merupakan sungai yang Kotor, baik, terima kasih untuk jawaban dari anak ibu. Baik, nah, kenapa bisa dikatakan air bersih? Karena air ini tidak terlihat tercemar, bebas dari sampah dan warnanya jernih. Nah, jika sudah masuk ke ciri-ciri tersebut, berarti air itu bisa tergolong air bersih. Dan kenapa yang sebelah sini dikatakan kotor? Karena di sungai ini banyak sampah, airnya tidak jernih dan sangat-sangat tercemar. Ini disebut dengan sungai yang kotor. Oke. Selanjutnya, ini ada gambar air terjun, sumur, air genangan dan air bersih dan air hujan. Nah, menurut anak-anak ibu, air mana sajakah yang termasuk sumber mata air yang bersih? air terjun, Lagi, air hujan, lagi. air terjun, air sumur, air sumur. Oke, betul. Yang sumber air yang bersih itu yang pertama ada air terjun, sumur, dan air hujan. Kenapa begitu? Karena mereka tidak tercemar dan masih dan ini merupakan genangan air. Kenapa bisa dikatakan kotor? Karena dia sudah bercampur dengan tanah, entah sudah diinjak binatang atau apapun, makanya dia tidak bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, jawaban anak ibu sangat bagus, sangat memuaskan. Selanjutnya, nah ini merupakan gambar air yang sudah mengering dan air yang mengalir. Nah, itu yang bertanya, kenapa kira-kira air ini bisa menyusut? Nah, faktor sungai ini menyusut itu karena pengaruh dari kemarau. Nah, jika kemarau jika kita berhadapan dengan situasi kemarau, hal apa yang perlu kita ambil? Tindakan kita ambil. Hemat air, Apalagi? menjaga hutan. Oke, betul. Nah, jika kita berhadapan dengan situasi kemarau atau sungai pos kita sudah kembali seperti ini, langkah yang kita bisa ambil adalah kita bisa menghemat air, tidak boros dalam penggunaannya, dan seperti itu bisa memanfaatkan air. Nah, di sebelah sini ini adalah gambar air yang bersih, yang mengalir. Ini bersih nggak tuh? Bersih. Ini merupakan mata air kak atau sungai. Kalau sungai itu mengalir, berarti dia kan bersih. Oke, nah selanjutnya hubungan makhluk hidup dengan air. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, menurut anak-anak ibu, air itu penting tidak penting? Penting, Bu. Penting. Kenapa tuh? Kalau kita tak minum kita dehidrasi, Bu. Dehidrasi apa lagi yang bisa jawab? Sudah itu saja ya. Untuk mandi, Apakah? untuk mandi. Ya, buat mandi betul semua jawabannya. Nah, pada gambar ini yang pertama hubungan makhluk hidup dengan air itu yang pertama ada gambar orang yang sedang minum. Nah, bayangkan jika kita di dunia ini tidak ada air, bagaimana kita menjalankan hidup tanpa minum gitu. Misalnya Kak Nova kalau sedang haus, kalau dalam kehidupan kita tidak ada air gimana Kak? Kering, Bu. Dehidrasi ya, betul. Nah, gambar kedua ini ada gambar
bagaimana solusinya. Jika tidak ada yang dipahami, boleh bertanya kepada ibu ya. Sudah, anak-anak ibu? Oke, boleh yang sudah selesai untuk maju bersama temannya, Kak? Lanjut. Oke, baik. Di sini ada gambar air bersih dan air kotor. Nah, yang air bersih ini manfaatnya bagi kita itu misalnya itu sebenarnya sangat bersih, bisa untuk pakai kehidupan sehari-hari, mungkin kita minum di baju. Dan seperti yang bermanfaat ini kan ibu tahu airnya jorok, jadi ini bisa Kotor, diare, bisa bikin sakit perut. Nah, jadi nggak boleh dipakai airnya. Kulit gatal-gatal. Alergi. Nah, terus yang ini cara apa nih? Amati dengan bekerja seperti. Nah, yang untuk pencemaran itu yang nomor 2 sampai nomor 4 karena air bekas cucian itu mengalir dan membuat air jadi tercemar. Dan yang air bersih itu adalah air nomor 1 dan nomor 3 gue. Oke, terima kasih. Bukan untuk nomor 1. Oke, untuk kelompok 2 boleh maju ke Jen. Nah, di sini Ibu yang pertama itu ada mengamati gambar. Yang gambar ini gambar A, gambar B. Nah, hal yang itu kondisi air, gambar A itu jernih airnya, sedangkan gambar B itu banyak sampah. Kedua ada makhluk hidup yang terlihat. Manusia Nah, gambar A ini manusia mengambil mengambil air, Gambar B itu manusia manusia ke bawah, dia itu hidup Bu. ke bawah dan ada sampah. Nah, Lalu manfaat air bagi makhluk hidup di gambar A itu Untuk mandi. untuk mandi, sedangkan di gambar B itu tidak ada manfaatnya karena karena kotor. Terima kasih. Udah. Lalu dari sini Bu, yang kedua analisis. Nah, penyebab berkurangnya atau tercemarnya air itu Bu, karena mereka itu banyak buang sampah. Mereka itu tidak menjaga kebersihan airnya. Dan bagaimana mau hidupnya kecil. Karena kemarau. Dampaknya Dampaknya dapat merusak lingkungan. nah, Nah, yang ketiga itu solusi solusinya dapat dilakukan untuk membersihkan tidak buang sampah, buang sungai, parit. Dan itu aja Bu. Oke, terima kasih Bu. Jawabannya betul. Ibu, terima kasih karena kalian sudah bekerjasama dalam mengerjakan tugasnya. Nah, untuk mengetahui apakah kalian lebih paham atau belum mengenai materi hari ini, Ibu akan memberikan soal ini. Nanti kalian mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Ya, Boleh. Soalnya, Ibu kasih waktu penulis ya. Sudah selesai? udah Ibu. Oke, boleh dikumpulkan Kak. Oke, anak-anak. Nah, Ibu up kembali apa saja materi yang kita telah pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang hubungan air dengan makhluk hidup dan bagaimana